warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ibu-ibu, kita ketemu lagi di dalam kegiatan yaitu Lokakarya 2. Untuk itu sebelum memulai acara ini saya akan dibiasakan pembacaan doa dulu. Saya akan menunjuk Ibu Desi untuk membacakan doa di kegiatan hari ini. Silakan Ibu Desi. Sedang ya. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan ini kita berdoa dengan memanjatkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, kelancaran dan juga keberkahan atas ilmu yang kita terima hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Haji Ade yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan dengan diawali doa ini kegiatan kita akan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah ibu-ibu, sebelum saya awali ini saya juga akan membagikan peran-peran untuk ibu ya Bu ya. Di sini siapa yang akan bertugas mencatat kegiatan hari ini dan siapa yang akan nanti menyimpulkannya. Siapa Bu yang akan mencatat kegiatan hari ini? Siapa yang bersedia? Boleh Bu. Siap. Oke, Bu Eni ya yang mencatat. Yang akan menyimpulkannya nanti siapa ya Bu ya? Siapa yang bersedia? Apa saya Bu? Oke, makasih Bu Haji Ade yang telah bersedia untuk menyimpulkan nanti di acara kegiatan hari ini. Baiklah ibu-ibu, saya akan membacakan kegiatan hari ini yaitu judulnya yaitu visi untuk lingkungan belajar. Menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti ibu-ibu akan membuat itu ya keyakinan dalam membuat keyakinan kelas itu. Dan saya akan membacakan kesepakatan belajarnya dulu ya Bu ya. Hadirnya seutuhnya di sini. Saya harap kepada ibu-ibu semua untuk hadir di dalam acara kegiatan ini. Yang kedua yaitu menjaga ketertiban kelas dengan mematikan mikrofon dan raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga yaitu memberitahu kalau akan meninggalkan room izin dulu. Mungkin itu kesepakatan belajar kita hari ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan bacakan clue-cluenya dulu ya Bu ya. Sebelum ke itu saya bacakan dulu clue-cluenya yaitu kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita, rasa, karsa, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di lingkungan sekolah. Kodrat anak adalah bermain. Bermain yaitu ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan atau kebahagiaan. Dan itu membuat kita semua ada kesan-kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Oleh sebab itu, lingkungan belajar anak pun sangat mempengaruhinya. Lingkungan belajar seperti apakah yang menyenangkan untuk peserta didik? Lingkungan satu yaitu lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid. Yang kedua yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah pada anak, agar dapat menuntun tumbuh kembang kodrat dan jiwa yang mereka miliki. Itulah clue-clue nanti yang akan Ibu diskusikan dalam Lokakarya visi untuk lingkungan belajar ini. Saya harap kepada ibu-ibu, karena di sini tujuannya ya Bu ya, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelasnya. Nanti ibu-ibu ikut berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat ini. Yaitu satu, apa pendapat Ibu tentang visi untuk lingkungan belajar? Coba siapa yang akan menjawab pertanyaan yang ini ya Bu ya? Apa pendapat Ibu tentang visi untuk lingkungan belajar? Siapa yang sudah? Saya Bu. Ya, Bu Haji Ade ya. Apa Bu? Ya.
pendapat saya tentang visi untuk lingkungan belajar adalah visi yang bisa memberdayakan peserta didiknya. Seperti itu, Bu. Oke, makasih. Bagus sekali, Bu Ade. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh, Bu. Ya, Bu Desi. Ya, jadi terima kasih banyak ini Ibu untuk visinya ya, sangat luar biasa banget karena untuk visi dari materi ini saya lebih kepada menumbuhkan lingkungan belajar yang bisa memberikan inspirasi kepada anak didik kita dan mengembangkan eksplorasi dari ide-ide cemerlang yang peserta didik kita punya sehingga nantinya bisa diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Sangat bagus sekali nih jawaban-jawabannya. Mungkin yang nomor 1 sudah sampai di situ dulu ya Bu ya. Mungkin ada yang nomor 2. Ini yang nomor 2 pertanyaannya yaitu menurut Ibu bagaimana cara menentukan visi untuk lingkungan belajar? Siapa Bu yang akan menyampaikan ini? Mungkin Ibu-ibu ada yang itu bergantian. Bu Eni mungkin mau menyampaikannya Bu Eni? Iya. Menurut saya, cara menentukan visi untuk lingkungan belajar itu harus membuat anak nyaman, tentram. Tujuan kita yang diharapkan hanya memotivasi anak agar lebih giat lagi belajar, menuntun anak untuk lebih bermain dengan aktif, senang, inovatif, dan menyenangkan. Oke, Bu Eni, terima kasih. Terima sangat kasih. bagus. Ya, terima kasih Bu Eni. Sangat bagus sekali. Memang benar apa yang dikatakan Ibu Eni. Lingkungan belajar yang bagus, yang ramah untuk anak itu yaitu lingkungan yang bisa untuk membuat anak bisa berkarya, kreatif, dan segalanya seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, Ibu Okti? Bisa juga kan dengan melihat latar belakang, tantangan, atau hambatan ya Bu, di sebuah sekolah, bagaimana lingkungan belajarnya. Sehingga kalau melihat itu, kita baru bisa menentukan visinya harus seperti apa, gitu ya Bu ya? Iya, sangat betul sekali Bu. Kita lihat latar belakangnya, mungkin sekolahan yang satu dengan sekolahan yang lain kan berbeda. Jadi dilihat latar belakangnya ya Bu ya, kalau di lingkungan pantai, lingkungan pegunungan kan berbeda, tidak sama seperti lingkungan yang di perkotaan. Ya, sangat bagus sekali latar belakang dan tantangan-tantangannya. Mungkin itu juga bagus sekali Bu Haji Ade. Itu ya. Sekarang yang nomor 3, siapa yang bisa nih Bu ya? Bagaimana Ibu meyakinkan dan dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas? Sekali lagi saya bacakan, bagaimana Ibu meyakinkan dan dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Siapa Bu yang mau berbagi Bu? Saya deh. Bisa melihat kodratnya. Oh ya. Iya, kalau saya sih melihat dari pertanyaan ini bagaimana Ibu meyakinkan dan dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Pastinya yang kita yakini itu adalah anaknya dulu ya. Nah, di dalam kelas itu kan berbagai macam latar belakang anak, kemampuan anak. Nah, dari banyaknya latar belakang anak tersebut, pastinya nanti beragam macam anak-anak yang melontarkan kesepakatan kelas seperti itu, Bu. Itu sih dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Okti. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Desi atau Bu Eni? Boleh Bu. Ya, Bu Desi, ya. Ya, sepakat ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Haji Ade juga. Jadi ketika kita ingin membuat kesepakatan kelas, kita harus melibatkan para peserta didik ya semuanya gitu. Karena mau tidak mau ya warga kelas ini yang nantinya akan menyepakati dan mengikuti hasil dari kesepakatan kelas yang akan kita buat seperti itu Bu. Dengan adanya keterlibatan langsung dan diskusi langsung kepada peserta didik kita, maka mereka akan semakin termotivasi seperti itu Bu, karena itu hadir di dalam unsur atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Seperti itu Bu.
Oke, terima kasih Bu Desi yang telah menambahkan tadi apa betul ya yang dibilang sama Bu Okti. Memang benar, kita lihat latar belakangnya anak itu seperti apa, terus kita lihat juga nanti motivasinya itu seperti apa, keterlibatannya juga dalam menentukan kesepakatan kelas. Juga betul apa yang dikatakan Bu Desi, yaitu melibatkan semua peserta didik, karena bagaimanapun juga nanti yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu ya peserta didiknya. Bukan hanya peserta didiknya aja, tapi juga semua yang terlibat di dalam satu kelas itu, seperti peserta didiknya dan pendidiknya. Itu ya Bu ya. Terus ada lagi nih, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat keyakinan kelas. Hal-hal apa saja Bu yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat keyakinan kelas itu? Kalau tadi kan kita dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang kita perhatikan sebelum itu? Coba Ibu, siapa yang bisa membantu? Hal apa itu? Boleh, Bu. Ya, Bu Desi. Ya, terima kasih, Bu kesempatannya. Jadi luar biasa banget. Nah, untuk ini sebelum kita memulai untuk mengamati terlebih dahulu Bu, apa dulu nih yang menjadi kalau ada sepatu-sepatu yang tidak ditaruh di tempatnya kembali. Nah, ayo kita bukan membuat peraturan, tapi kita membuat kesepakatan ya, seperti apa, seperti itu, atau harus bagaimana nih supaya sepatunya ini lebih rapi kembali. Jadi kalau saya sih melihatnya Bu, untuk mengadakan observasi terlebih dahulu nih tentang apa-apa saja yang menjadi item yang akan kita buat sebelum kita memulai kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu Bu Titin. Terima kasih Bu Desi, berarti kuncinya ada di observasi ya. Kayaknya Bu Desi itu apa sih? Suaranya hilang-hilang. Ya, tadi betul apa yang dikatakan Bu Desi, kuncinya yaitu observasi. Kita sebelum memulai kesepakatan kelas itu, kita harus melihat hal-hal yang terkecil dulu, yaitu observasi dulu, dilihat dulu lingkungan belajarnya seperti apa. Baru kita menyepakatinya ya Bu ya. Terus yang ketiganya yaitu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menentukan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau tadi kan hal-hal apa dulu yang pertama dilihat ya Bu ya, tadi seperti observasi dulu, kita lihat dulu umpamanya tadi apa yang dibilang Ibu Desi, menyimpan sepatu, seperti itu. Kalau sekarang langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menentukan dalam membuat keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu jawab, Bu? Iya, silakan. Bu. Ya, Bu Eni. Iya, mungkin mengatur suasana kelas dulu kali Bu ya. Oke, mengatur suasana kelas. Ya, Bu Eni, terima kasih. Terus ada lagi, Bu? Menjadikan kelas lebih edukatif gitu ya. Menjadikan kelas lebih ramah anak gitu ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas yang mungkin nanti akan terjadi. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul Ibu. Terima kasih Bu Haji. Memang betul ya apa yang dikatakan Bu Eni sama Bu Ade. Memang kita apalagi di kelas yang pendidikan anak usia dini ya. Kita dalam penataan kelas harus melihat dulu apa-apa tadi, diobservasi dulu pertama, dilihat dulu apa ini, yang bagusnya bagaimana. Terus yang langkah-langkahnya yaitu tadi mengatur suasana kelas dulu. Bagaimana ini supaya tidak ada efeknya buat anak kalau kita simpan rak sepatu di sini supaya tidak ada anak-anak. Pokoknya